Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa didengar ya suara saya? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah. Sebelumnya saya sampaikan minggu depan tuh kita jadwalnya UTS ya. Ya, minggu depan jadwalnya UTS. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi ya. Tapi sebelum ke sana kita bahas dulu materi minggu lalu kita sudah mengoreksi, mereview hasil tulisan Anda ya tentang konten ya. Nampaknya memang perlu di apa namanya? Dipelajari kembali ya. Bagaimana cara kita menulis ya. Dari apa yang sudah Anda kumpulkan ya, ada beberapa aja yang kurang sedikit diasah ya. Ya memang tidak sepenuhnya bagus ya, tapi sedikit diarahkan insya Allah jadi lebih baik lagi ya. Jadi di mata kuliah ini nanti kita bahas mengenai uh, dua materi saja ya, dua materi saja karena konten sosial apa, sosial media itu banyak banget ya, banyak banget. Kita mau mempelajari dalam sisi apa itu banyak banget implementasinya dan terus berkembang ya, dan terus berkembang. Oleh karena itu kita lebih spesifik dalam hal ini ya untuk program studi informatika ya, terutama ya. Nah, terkait dengan learning outcome dari kita belajar selama belajar di program studi informatika ya. Untuk program studi yang lain misalnya ekonomi gitu ya. Kemudian ada hukum ya. Maka materi-materinya juga diselaraskan dengan eh, program studi tersebut. Kalau ekonomi tentu saja hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi kita bahas. Tapi di awal jelas kita akan arahkan dulu bagaimana menulis konten ya, di sosial media. Tentu saja di sana diarahkan dulu. Jadi nanti baru ke tahap berikutnya adalah eh, fokus kepada program studinya masing-masing. Untuk itu kita setelah UTS nanti ya kita akan fokus kepada program studi kita yaitu informatika ya. Dan tentu saja kita akan fokusnya ke aplikasinya ya. Aplikasinya bagaimana membangun aplikasi ya. Waduh, bangun kayak Twitter kah, Pak? Iya, kurang lebih lah membangun kayak Twitter, kayak Facebook. Jadi aplikasi sosial media ini bisa kita letakkan pada aplikasi apa saja yang kita itu di dalamnya banyak pengguna, banyak pengguna. Dengan banyak pengguna, maka kita akan berinteraksi dengan pengguna itu. Misalnya kita nanti akan terjun, biasanya kalau tatap muka itu kita terjun dalam suatu komunitas gitu ya. Dalam komunitas itu maka kita mau nggak mau akan terlibat di dalamnya, di dalam komunitas itu ya. Sehingga kita akan berinteraksi. Kalau dulu sebelum ada aplikasi sosial media, maka kita akan sering berinteraksi dengan teman-teman kita secara tatap muka ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada itu ya. Secara tatap muka kita akan berinteraksi dengan mereka sehingga kita bisa mengenal siapa teman gitu ya. Siapa lawan, siapa lawan. Ya, siapalah teman-teman kita gitu ya. Teman-teman berarti kita harus saling berinteraksi, saling menghargai, saling menghormati, ya, bercanda yang sewajarnya, ya. Kalau hutang dikembalikan,
kurang lebih itu adalah cara-cara kita bersosialisasi di sebuah komunitas ya. Nah, sebuah komunitas ini nanti kita akan terjun ke eh, ini ya apa namanya, ke digital bentuknya. Bagaimana kita nanti akan membangun aplikasi sosial media itu dalam, nggak harus selalu terbuka seperti Twitter, Facebook gitu ya. Misalnya nanti kita akan integrasikan dengan Anda presensi pakai SIAS ya, misalnya dengan SIAS itu ya. Ya Anda bisa interaksi dengan dosen, ya, dengan mahasiswa, sesama mahasiswa, atau dengan sesama mahasiswa dalam kelasnya itu. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan seperti Google Classroom gitu ya, dan kelas sendiri ya. Ya ada masuk ke dalam berbagai macam aplikasi ya, terapkan. Nah ini yang kita nantinya arahnya ke sana kurang lebih ya. Jadi kita akan membangun apa namanya sebuah aplikasi sosial media. Ya tentu saja tidak terlalu rumit ya, jangan sampai kayak Twitter berat banget tuh ya. Apalagi Facebook gitu ya, Instagram. Jadi kita khususkan misalnya tentang konten. Nah, konten yang kita maksud ya, terutama konten writing penting banget ya, karena kita sebagai orang yang berpendidikan ya, orang yang sekolah gitu ya, belajar, bahkan bahasa Indonesia itu kita pelajari dari kecil ya, dari SD sampai perguruan tinggi berapa tahun Anda belajar bahasa Indonesia kok masih nggak bisa, kan aneh ya, kan aneh. Memang sih kalau kita berbicara, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, banyak orang ngerti ya, tapi jangan lupa banyak orang yang salah paham juga ya. Apalagi di dalam dunia digital ya, kita orang cenderung membaca dari teks ya. Yang di teks itu tulisannya datar seperti yang ada di depan Anda ini, datar aja, nggak ada nadanya ya. Sehingga kita membaca itu seolah-olah ya biasa-biasa aja gitu ya, datar. Nggak ada penegasan, nggak ada ketegasan. Gitu. Apakah kalimatnya ini ada intonasi, nggak kelihatan. Nah, oleh karena itu kita belajar bagaimana menyusun sebuah paling nggak artikel lah ya, artikel yang gampang. Dari apa yang sudah akan Anda kumpulkan kemarin dan kita evaluasi banyak ya, apa kita koreksi, masih ada separuh yang belum selesai koreksi ya. Kita refleksi. Jadi kan di dalam dunia apa namanya, di penelitian tindakan kelas atau kita sebut PTK. Di PTK itu penelitian tindakan kelas itu biasanya dilakukan oleh guru atau dosen. Guru atau dosen ini biasanya akan mengevaluasi pembelajaran selama sekian minggu tatap muka seperti hari ini saya lakukan ya. Kita akan merefleksi gitu ya, refleksi itu melihat kembali apa yang perlu diperbaiki nantinya gitu ya. Nah, setelah kita review kemarin banyak temukan contoh-contoh kasus dan sebagainya, kita akan ini ya merefleksi gitu. Memperbaiki, menemukan catatan-catatan yang kira-kira harus diperbaiki nanti ke depan. Jadi ini ya, refleksi ditemukan banyak kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat tidak efektif? Panjang banget kalimatnya, ada komanya sekian koma gitu ya. Yang harusnya diputus ya, dititik gitu ya. Ini penting ya, kita harus pahami kalimat efektif karena penyampaian kita itu nanti dalam bentuk apa? Tulisan, teks ya, bukan video. Justru video itu jarang diperhatikan dengan sungguh-sungguh, jarang. Kecuali kalau yang ngomong itu pesohor ya, pesohor. Gitu. Atau kemudian di tempatnya seperti kalau kita ngomong di TikTok gitu ya, mungkin bisa viral ya. Walaupun yang ngomong bukan siapa-siapa. Gitu ya. Tapi begitu
viral, maka jadi kita akan terkenal. Apalagi kalau yang ngomong itu adalah pesohor, ya hanya viral begitu saja. Tapi kalau di selesai viral ya sudah selesai gitu ya, enggak hilang sesuai dengan masanya. Tapi kalau teks ya, kalau teks ini kita bisa melacak ya, mudah melacaknya ya, mudah melacaknya. Jadi kalau kontennya video gitu ya, melacaknya sulit. Kita harus potong di bagian mana yang eh, viral tadi, kalimat yang diucapkan oleh pesohor tadi. Jadi videonya dipotong. Kalau kita mencari sendiri kan sulit ya, harus melihat memutar videonya itu dalam sekian menit gitu ya. Kita pelototin, kita cermati mana ya. Sulit sekali. Tapi kalau di teks ini ya kita akan memperolehnya dengan mudah ya. Mana yang kita temukan dengan cepat gitu ya. Nah, tujuan-tujuan itulah sosial media ya biasanya digunakan ya. Tentu saja kita harus perhatikan kalimat yang efektif ya. Efektif ini apa sih, nanti kita bahas. Kemudian Anda sering juga tidak patuh pada pertanyaan soal. Tidak patuh yaitu soalnya diminta untuk mengumpulkan ini misalnya Anda lain ya. Mengumpulkannya lain gitu ya, nggak sesuai dengan yang ditanyakan gitu ya. Memang sih kadang saya juga begitu ya. Saya juga begitu, saya juga menyadari. Kemarin saya pelatihan data science ya di Kominfo ya selama 2 bulan. Saya mengalami masa-masa jenuh waktu itu karena banyaknya tugas dan sebagainya sehingga saya kewalahan juga termasuk hari ini. Tapi itu bukan alasan sebenarnya ya. Ya karena saya sudah memulai dari apa yang saya mulai ya, maka ya saya seperti memiliki kewajiban untuk menyelesaikan. Maka saya juga melakukan itu, menyelesaikan. Tapi ya sekuat tenaga. Akhirnya kadang saya juga mengumpulkan tidak sesuai dengan pertanyaan soal. Hanya sekedar mengumpulkan, menggugurkan kewajiban gitu ya. Menggugurkan kewajiban saya adalah sebagai mahasiswa, maka saya kumpulkan apa ya. Ini kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele. Ya, tapi penting dan wajib diperhatikan supaya dosennya juga bisa mengoreksi sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Dikumpulkan ini kok ini yang ini yang pertanyaannya begini kok jawabannya begini gitu ya. Nah, ini sering terjadi. Bahkan bukan soal ini saja, soal-soal yang lain juga demikian ya. Di mata kuliah lain juga demikian. Penting ini ya. Kemudian tidak memenuhi kaidah struktur yang sebuah artikel. Ini kelihatan sekali kalau Anda nulis itu tidak ngikutin kuliah atau diabaikan, kuliahnya dianggap biasa aja. Padahal ini penting juga ya. Dan struktur sebuah artikel paling tidak ada heading ya. Heading kemudian penulisnya siapa. Nama penulisnya ini penting sekali. Ini bisa dicontohkan di majalah-majalah ya, apa di konten-konten di web gitu ya, di media massa, koran. Nah, itu biasanya ada ini. Kalau tulisan-tulisan artikel ya, oleh siapa penulisnya, kemudian ditulisi siapa pemerhati pendidikan dosen universitas mulia gitu ya. Kemudian bagian body ini penting juga, introduction atau lead ya, leadnya itu nggak usah banyak-banyak biasanya, lead atau kepala di bagian paragraf kepala gitu ya. Penting ini paragraf kepala. Anda bisa lihat konten-konten yang saya tulis ya di situs Universitas Mulia. Nah, itu biasanya ada introduction-nya. Dengan membaca introduction-nya, itu orang sudah ngerti, oh ini ada ini, udah selesai. Nah, setelahnya mereka tidak baca di bagian body penjelasannya. Penjelasannya biasanya untuk memaparkan isi dari lead ini ya, isi dari lead. Dan lebih lagi adalah conclusion. Conclusion itu juga terkait dengan ini ya, semuanya ini ya. Baik introduction, lead, maupun body. Body ini biasanya panjang banget. Kemudian sudah dicontohkan ya. Dan ini kemarin Anda banyak yang mengabaikan ya. Hanya berapa baris, berapa dua baris, dua paragraf gitu ya.
Ini penting banget ini ya, supaya saya bisa juga memberikan nilai yang ideal buat Anda ya. Jadi jangan sampai mata kuliah ini mudah tapi kemudian Anda memudahkan sekali, buat mudah dengan gampangin gitu ya, jangan. Jadi kita semuanya tetap ikuti dengan aturannya ya. Baik, kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif adalah kalimat yang menunjukkan proses penyampaian, kemudian penerimaannya juga diterima secara sempurna. Jadi baik itu disampaikan, terus kemudian orang yang menerima itu langsung cepat paham, ngerti gitu ya, nggak salah paham. Ya. Sering terjadi ya kalau kita nulis itu eh, membutuhkan penjelasan. Ini apa ini maksudnya? Ada yang tanya gitu ya di grup ya. Apa ini maksudnya? Oh ini lagi ngomongin si itu dan sebagainya. Ini artinya apa? Antara penyampaian dengan penerimaan berbeda. Kita ngomongin A, terus yang terima merasa seperti ada disentuh atau disenggol gitu ya. Beda gitu ya. Nah, supaya efektif gimana? Nah, ini kita pelajari ya. Pelajari. Kalimat ini bertujuan agar apa yang disampaikan pembicara tergambar dengan lengkap. Dan penerima, ya penerimanya juga bisa eh, menerimanya dengan lengkap tanpa ada penjelasan detail gitu ya. Ya, penting ini ya. Kita sering terjadi salah paham antar komunikan. Lupa ini bahas ilmu komunikasi ya sedikit ya. Karena kita kan bidang kita kan software engineering lah kurang lebih gitu ya. Jadi kita juga memahami proses yang akan kita buatkan perangkatnya itu ya. Jadi proses-proses ini perlu kita pahami ya. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika menerima pesan dapat menyampaikan gagasan. Ya. Jadi kalimat efektif itu ya, gagasan kita itu langsung mudah diterima, gitu ya, jelas gitu ya. Pesan-pesan seperti di WA, di Facebook, ya, jaring sosial, Twitter yang kecil, berapa karakter itu 140 karakter. Yang menyampaikan perasaan juga ya, ekspresi kita, tapi ekspresinya ditulis dengan kata-kata gitu ya. Wah ini orangnya lagi depresi ini, jadi kita ketahui itu ya. Wah ini orangnya lagi tertekan ini gitu ya. Dengan kita mengetahui lawan bicara kita tertekan misalnya, maka kita juga bisa menjaga sikap gitu ya supaya tidak sampai tertekan berlarut-larut gitu ya. Jadi kita bisa memahami gitu ya. Ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud. Nah, pemberitahuan juga demikian. Walaupun pemberitahuan misalnya hari ini ada pengajian misalnya, nggak kita ngerti gitu ya. Oh pengajian di mana? Oh di sini ya. Tadi ada pertemuan misalnya eh, di kampus Cengho. Ini jelas gitu ya. Jam berapa tempatnya, apa namanya, di mana jelas gitu ya. Nah ini yang kita sebut dengan kalimat efektif ya. Jenis kalimat ini juga terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan SPOK. Ini ya. Jadi kalimat tunggal biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek saja. Ya. Biasanya gitu, tanpa keterangan juga bisa. Gitu ya. Kalimat efektif biasanya digunakan dalam sebuah teks ilmiah seperti laporan penelitian, gitu ya, tesis, ya, skripsi, ya, disertasi, makalah ilmiah, ya, proceeding, dan lain-lain sebagainya. Yang penting ini ya, SPOK. Seperti apa nih? Wah, aku sudah pernah belajar ini gampang. Oke, nyatanya kemarin ada kumpulin tugas juga banyak yang tidak memenuhi SPOK ini. Ciri-cirinya kalimat efektif adalah logis ya, logis. Ini kadang sering viral ya di orang kalau sudah mengetahui bahasa ya, mengetahui bahasa, kadang sering viral juga ya. Oh ini nggak logis, orang biasanya akan lebih tertarik dengan hal yang nggak logis gitu ya. Maka dia akan buat kalimat-kalimat yang tidak logis gitu ya, tidak masuk akal supaya orang berpikir gitu ya. Kemudian jadi viral seperti itu. Kalau logis-logis saja biasanya nggak laku lah apa namanya, nggak jadi viral gitu ya.
Tapi bisa jadi ya, itu semua cara ya, banyak cara, baik logis maupun tidak logis, kadang juga viral ya. Jadi yang penting adalah ini ya, kalimat efektif, logis. Jadi kita nggak hanya sekedar jualan gitu ya, jualan dengan kata-kata. Penting ini. Kemudian kesepadanan struktur atau terstruktur, ya. Sepadan ya. Sepadan itu kesamaan struktur. Nanti ada contohnya ya. Kemudian sejajar ya, hemat kata dan tegas. Ini penting ciri-ciri dari kalimat efektif ya. Logis ya, sesuai dengan logika, apa ya, akal sehat, akal sehat. Aduh, inilah kirami akal sehat. Baik, logis itu apa? Logis itu berguna agar kalimat tidak ambigu ya, sehingga harus mengandung subjek ya. Jadi kalimat yang tidak ambigu itu paling kayak ini ya, SPOK-nya ini penting ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Untuk kalimat ya. Serta anak kalimat yang jelas. Untuk kalimat dan anak kalimat ini nanti akan ada ya contohnya. Ini lah contohnya ini. Contohnya, oke. Subjek di dalamnya tidak boleh ganda dan tidak boleh didahului kata yang. Subjek di dalamnya. Jadi kata yang itu di depan biasanya jarang ya. Yang tiba-tiba ada titik itu yang enggak. Biasanya diubah kalimat itu ya. Kata yang di depan predikat ini. Ganda tidak boleh didahului kata yang. Depan predikat juga demikian. Jadi contohnya seperti ini, kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Ini seolah-olah waktunya yang ditempatkan, waktunya yang dipersilakan. Padahal yang dipersilakan adalah Bapak Rektornya. Nah, dalam tadi ada istilah kemarin tuh saya bilang kalau egaliter ya, di dalam artikel itu egaliter. Egaliter itu apa ya? Sama ya, sejajar gitu ya, sejajar. Jadi menyebut kata Bapak Rektor ini sudah sebenarnya keliru ya. Maka rektor itu bisa jadi ibu ya. Ibu rektor, Bapak rektor. Dan rektor itu peran ya, jabatan, peran. Jadi baiknya gimana? Baiknya yang ini yang bagus ya. Kepada rektor dipersilakan menyampaikan pidato. Jelas ini ya. Jadi yang dipersilakan adalah rektornya ya. Rektornya. Walaupun beliau adalah bapak misalnya atau ibu ya. Nggak perlu sampaikan penyebutan bapaknya, ibu, saudara gitu ya. Nggak perlu. Kemudian ada juga wali kota gitu ya. Kepada wali kota Balikpapan dipersilakan menyampaikan pidato. Tapi biasanya jarang para MC ya yang menyampaikan itu menyebut wali kota. Biasanya langsung menyebut namanya kepada Bapak. Baru kalau namanya menyebut Bapak ya. Kepada Bapak Rahmat Masud dipersilakan menyampaikan pidato. Gitu ya. Jadi yang menyampaikan itu yang dipersilahkan itu bukan waktunya. Kalau seperti ini di atas ini waktu dan tempat kami persilakan. Ngapain? Oke ya. Jadi ini yang lebih efektif. Langsung to the point ya. Rektornya atau yang dipersilakan itu langsung mengerti ya. Oh ya, oke, ya, masuk. Tapi kalau waktu dan tempat yang dipersilakan itu ngapain? Waktunya yang dipersilakan. Ya ini logis ya. Nah, kalau kenapa ini disebut tidak logis ya akan timbul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ngapain waktu dan pertanyaan-pertanyaan orang yang mungkin tidak diungkap tapi ada gerundelan-gerundelan di belakang. Yang berikutnya adalah sepadan. Strukturnya sepadan. Kelengkapan struktur kalimat perlu diperhatikan. Kalimat efektif wajib punya unsur kausa minimal subjek dan predikat. Minimal ada subjek dan predikat ya. Minimal ada subjek dan predikat. Ini digunakan untuk kalau kita mempelajari analisis dan desain.
Ini kita tandai dalam sebuah use case ya. Nah, use case itu kalau kita bikin use case, pasti ada ini ya, subjek dan predikat. Nah, subjek dan predikat ini penting banget gitu ya. Jangan sampai, bentar ya, saya tutup dulu ini apa namanya wajah saya ini supaya nggak terganggu dengan lagi dibuka ini. Di lab ini lagi kosong ya, lagi kosong jadi saya buka ini masker. Nah ternyata karena sering menggunakan masker agak sensitif ya apa namanya hidungnya kalau tiba-tiba ada AC lewat apa AC lewat, angin lewat langsung bersin. Iya, efek samping dari banyak menggunakan sering menggunakan masker ya, bukan banyak ya, sering. Preposisi, nah ini ya, jadi subjek dan predikat ya. Preposisi atau kata depan tidak boleh diletakkan sebelum subjek ya, karena dapat mengaburkan pelaku di dalam kalimat itu. Contohnya ini, bagi seluruh peserta diharapkan tepat waktu ini. Ada bagi ya. Seluruh peserta ini, seluruh peserta diharapkan hadir tepat waktu ya. Kalau sudah ada ini ya udah baginya ini jarang digunakan ya. Nah, baginya ini jarang digunakan. Jadi ini ya sepadan. Sudah ada orangnya ini ya sudah. Yang berikutnya adalah kesejajaran. Ya, kalimat efektif harus berimbuhan, paralel, dan konsisten. Berimbuhan, paralel itu bersambung ya, bersambung. Mestinya ini, misalnya berimbuhan, bersambung itu ini, harga beras disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Nah, ini kan harusnya D-nya ini taruh di sini. Ya, dinaikkan secara wajar. Artinya apa? Ya, imbuhannya juga ditempatkan juga di berikutnya ini ya. Jadi disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Jangan beda ini ya. Ini beda ini, artinya kita sejajarkan. Jadi kalau kita menggunakan pertama itu untuk banyak keterangan, ya banyak keterangan yang lain, kita disejajarkan juga. Kita supaya efektif. Yang berikutnya adalah hemat kata. Hemat kata ini maksudnya adalah menggunakan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele, panjang banget ya. Seperti sering saya temukan di WhatsApp, pesan WhatsApp ya, panjang banget mahasiswa ini nulis apaan. Mungkin dia sudah nulis itu sudah berjam-jam ya. Saya ini paling nulisnya berjam-jam, kalimatnya panjang banget ya. Padahal sekedar untuk bertemu atau bimbingan gitu ya. Kalimatnya panjang banget. Mungkin saya akan kasih contoh ya, samarkan nama mahasiswanya. Jadi panjang banget. Ya. Namun tidak mengurangi makna maupun mengubah informasinya. Jadi diringkas ya. Kata-katanya diringkas lagi gitu ya. Saking bingungnya meringkas sampai berjam-jam tadi nulisnya. Padahal cuma satu kalimat, dua kalimat atau menyampaikan keinginannya. Sambil mikir, nanti Pak Subur kalau tak kasih ini marah enggak ya? Nanti Pak Guru tak kasih ini atau Bu Guru tak kasih ini marah enggak ya? Putusan ini gitu ya. Kita mikirnya gitu ya. Jaga perasaan dan sebagainya. Jika kita nulisnya itu cukup hati-hati. Begitu dibalas sama dosennya ya cuma balasannya oke gitu. Simpel banget ya. Padahal sebenarnya itu oke itu tadi sudah mewakili kita ya. Begitu kita dapat pesan oke, lega langsung. Ya, perasaan kita langsung lega kan ya. Kita nggak panjang-panjang lebar. Dan nulis-nulis panjang, malah dimarahin. Kamu itu nulis apa sih? Udah langsung down ya. Mahasiswa ini. Cara melakukannya dengan menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Anak kalimat nanti seperti apa sih? Seperti inilah anak kalimat itu. Mana sih? Tadi ada koma. Nah, ini anak kalimat. Ini induk kalimat, anak kalimat. Biasanya ini anak kalimat.
Induk kalimat. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Rektor. Nah, ini kalau tanpa koma. Jadi sebenarnya ini adalah induknya, ini anak kalimat. Kurang lebih gitu ya. Jadi ini induknya, induknya ini ya. Maksudnya itu memang untuk intinya untuk dipersilakan pidato gitu ya. Nah, ini anak kalimatnya. Kalau mau disusun induk dan anak, berarti induknya dulu ini tanpa koma nanti. Nah, jadi kalau dibalik ini tanpa koma. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Rektor. Gitu. Saya tangkap ya. Jadi menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Anak kalimat ya. Menghindari penggunaan superordinat dan hiponimi. Hiponimi ini kalimat yang kata yang mendua gitu ya. Sanksi. Sanksi itu ada yang berikan sanksi itu ada yang ragu ya. Menghindari sinonim kata dalam kalimat. Nah, sinonim-sinonim itu perlu dijelaskan kalau belum ada penjelasannya sebelumnya. Saya pernah ngoreksi ini programmer mahasiswa UM dulu ya. Tahun kemarin atau pinter sih ya, programmingnya jago banget lah. Tapi nulis kalimat tuh banyak ambigunya, banyak pengulangan-pengulangan kata. Ini dia tahu juga, tapi dia cukup hati-hati nulisnya itu. Sehingga banyak kalimat-kalimat yang kemudian diulang-ulang terus ya kalimatnya. Nah, itu seperti itu nggak bisa nggak efektif ya, nggak efektif. Para siswa-siswi contohnya ini ya, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Nah, ini kan nggak efektif ini. Sudah ada siswa-siswi, ada para lagi ya. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian perguruan tinggi. Nah ini, jadi seperti ini kan ngapain ngulang ini ya, ulang siswa-siswi. Sudah ada para siswa boleh, gitu. Para siswa sedang mengerjakan soal. Siswa-siswi. Nah, saking seringnya kayak kemarin itu sama siswa-mahasiswi akhirnya berulang-ulang ya, berulang-ulang mahasiswa-mahasiswi. Sudah, kalau sudah kita sebutkan di awal mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Nanti penyebutan berikutnya ya cukup mahasiswa gitu ya. Tidak usah lagi diulang-ulang lagi, udah tahu orang. Itu berikutnya adalah ketegasan makna. Subjek tidak harus selalu diletakkan di awal kalimat. Ya, subjek ya. Meskipun memang biasanya mendahului predikat. Ya, kadang ya sama seperti membuat use case gitu ya. Pada kasus tertentu, keterangan boleh diletakkan di awal untuk memberikan efek penegasan. Penegasan kalimat seringkali dapat ditemukan pada kalimat perintah, larangan, anjuran yang biasanya diikuti partikel lah ataupun ya. Partikel lah ataupun kak. Kamu minumlah kopi itu sampai habis agar tidak mubazir gitu ya. Ini ya efektif ya. Sudah kamu sudah ada minumlah. Ya ini sudah minumlah itu sudah menunjukkan ke orang ya. Menunjukkan ke siapa yang dimaksud gitu ya. Minumlah kopi itu sampai habis gitu ya. Sampai habis sampai supaya tidak mubazir gitu ya. Ya, ini ya. Jadi subjeknya kadang perlu ditulis ya. Ini juga digunakan untuk bahasa Inggris ya, sama kayaknya bahasa Inggris. Kalau kita belajar TOEFL nanti insya Allah Anda akan pahami ini ya, kalimat-kalimat yang memang tidak langsung menyebutkan subjeknya. Itu ya, ketegasan makna. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita membuat kalimat ya, supaya efektif ya. Efektif ini dalam hal ini juga bisa diterima oleh orang lain. Berikut contoh kalimat efektif ya. Kalimat tidak efektif, rumah daripada orang tuanya ada di Jalan Anggrek. Ini sering kita temukan ya kata-kata seperti ini. Rumah daripada orang tuanya. Ya, yang perbaiki kalau gini ya, rumah orang tuanya ada di Jalan Anggrek. Simpel aja sebenarnya. Ya, subjek, predikat, ya, objek.
Subjek, predikat, objek. Ini apa ini? Subjek. Subjeknya mana ini? Jadi subjeknya adalah rumah orang tuanya ya. Subjeknya. Rumah dari pada orang tuanya. Itu buku saya sudah baca 3 kali. Ini biasanya kalimat untuk disertai dengan intonasi ya. Intonasi berarti kita ucapkan. Kita paham aja sih maksudnya gitu ya. Itu buku sudah saya baca 3 kali mas gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa teks, bahasa sosial media, bahasa-bahasa yang kita tuliskan di WA gitu ya. Buku itu sudah saya baca 3 kali. Nah ini sudah ngerti orang. Kita ucap. Kadang kita sulit ya membedakan antara kalimat efektif dan tidak efektif. Sementara orang lain mudah langsung memahami, oh ya, jangan permasalahkan gitu ya, dianggap biasa aja. Tapi justru itulah seringnya terjadi kesalahpahaman. Maka oleh karena itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman tadi kita harus menulisnya dalam bentuk yang lebih efektif. Dalam kecelakaan itu 2 orang gugur seketika. Nah, perbaikannya dalam kecelakaan itu 2 orang tewas seketika. Tewas. Tewas ini juga sering apa namanya digunakan untuk istilah kecelakaan ya, tewas. Ya. Jadi ada bahasa-bahasa di media ya. Baru-baru ini juga ada ya, artis yang meninggal gitu ya. Oleh media juga tulis tewas ya. Ada profesor UGM yang juga ditulis di media itu judulnya adalah tewas. Profesor UGM tewas kecelakaan. Nah. Sementara orang UGM civitasnya protes, tewas nih gimana sih? Pikirnya tewas itu adalah apa namanya kata yang sangat apa ya, nggak cocok untuk orang-orang yang terhormat seperti dosen, profesor, guru besar. Ya. Ini diprotes ya. Padahal sebenarnya memang istilah kecelakaan itu biasanya ya lebih condong digunakan kata-kata ini ya, kecelakaan. Jadi di media memang ada seperti itu ya. Dalam kecelakaan itu 2 orang meninggal seketika. Bisa juga ini lebih halus juga, ya, lebih halus meninggal lah. Dalam kecelakaan itu 2 orang wafat seketika. Kalau wafat istilahnya dia meninggalnya bukan di kecelakaan ya, tapi setelah kecelakaan kemudian ada apa-apa baru wafat. Dan wafat itu bukan biasanya tidak diikuti dengan kata seketika. Wafat. Ya wafat gitu aja, wafatnya pelan-pelan gitu ya. Gitu. Jadi ini biasa digunakan di dalam kecelakaan tewas. Gugur, kalau gugur itu perang ya. Nah, perang, istilah gugur itu perang. Ujian gitu ya. Ujian gugur. Oh dia nggak lolos gitu ya. Jadi mana kalimat-kalimat atau kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suasana juga. Kalimat tidak efektif berikutnya adalah bermain bola Andi dan Budi di lapangan. Ini kebalik ya, Andi dan Budi bermain bola. Ingat ya, SPOK. SPOK. Uang palsu harus dicek, di terawang, dilihat, dan diraba. Kalau ini kan ada beberapa keterangan ini dicek, terawang. Artinya kalau harus ini berarti ya harus dicek, semuanya harus dilakukan ya. Semuanya harus dilakukan. Padahal sebenarnya tidak semuanya misalnya gitu ya. Uang palsu bisa dicek dengan cara diraba, di terawang. Jadi mungkin bisa lebih panjang untuk menjelaskan bahwasanya bisa dilakukan salah satunya gitu ya. Ingat ya tadi harus sejajar. Diraba, diterawang, dilihat. Nah, D-nya ini masih diikuti semua ya. Diraba, menerawang, nggak cocok kayaknya ya. Andi di pasar hilang dompetnya. Nanti di
Ini kayaknya tidak memenuhi anak kalimat dan induk kalimat. Hilang dompetnya ya apa? Masa induk kalimat hilang dompetnya Andi di pasar? Gak mungkin ya. Jadi kita balik tanpa koma ya kalau dibalik itu. Hilang dompetnya Andi di pasar, gak mungkin kan ya. Jadi gak bisa dibalik. Berarti ini bukan anak kalimat. Yang benar adalah ini baikin ya. SPOK subjeknya dan Andi. Andi kehilangan dompet. Ya. Ketika berada di pasar berarti keterangan. Ya. Bisa ya diikuti ya, bahasa Indonesia ini penting. Walaupun ini dasar tapi ya penting banget tuh ya supaya tulisan Anda tidak ambigu gitu ya. Agus di taman menanam pohon buah. Agus menanam pohon. Jadi dia di S, O-nya di sini ya, objeknya di sini ya. 4 ya keterangan. Keterangannya ada di sini S, keterangan, predikat, objek. Kurang sip ya, dibalik SPOK. Udah ya, pakai rumus SPOK terus ya. Ruang kerja dibaca koran. Kurang sip. Ruang kerja digunakan untuk membaca koran. Marina ke dapur dengan pisau. Apa ya dengan pisau? Agak ngeri ya ini. Nah, ngapain dia gitu ya? Marina dari dapur sedang memegang pisau. Bisa juga. Kok dari dapur? Ke dapur ya, ini ke dapur. Dapur sedang memegang. Atau di dapur. Kalau sedang memegang pisau berarti dia posisinya ada di dapur. Mana yang menjelaskan kondisi ya? Apakah dia sedang berada di dapur ya, atau keluar dari dapur ya, atau menuju ke dapur ini? Enggak jelas ya. Jadi dilihat ya konteksnya bagaimana. Demi untuk anaknya Ika bekerja keras. Ika bekerja keras demi untuk anaknya. Jika demi anaknya Ika bekerja keras. Oke. Demi itu kalau di sini lebih efektif karena untuknya ini untuk ini sudah ada demi di sini ya. Sudah ada demi untuk anaknya ya. Ini kadang juga salah ya seperti nulis ini ya. Demi untuk anaknya. Jadi induknya ini ya, anaknya ini induknya. Jadi kalau dibalik, Ika bekerja sangat keras demi anaknya. Saya tangkap ya. Jadi dari itu semua syarat kalimat efektif ya menggunakan kaidah kebiasaan yang baik dan benar, kaidah bahasa Indonesia ya, bahasa. Kemarin saya sudah pakai referensi ya, referensinya punyanya buku itu ya, buku Ispan Lanin itu ya. Jadi kita menggunakan kaidah-kaidah bahasa itu tadi ya supaya mudah gitu ya, apa yang kita sampaikan juga jelas, gagasan-gagasan kita juga jelas gitu ya. Ngerti, mudah dipahami, penting ini ya, karena di dalam teks ya kita nggak ada intonasi gitu ya. Mengandung unsur penting atau pokok, minimal subjek dan predikat ini ya perlu diketahui minimal subjek dan predikat. Ada ini. Kalau subjek saja kayaknya nggak ada nggak ada keterangan, nggak ada subjeknya juga, nggak ada predikatnya juga itu sulit ya. Sulit. Nah, lebih cocok itu biasa digunakan di use case tadi ya. Saya sebutnya use case diagram. Memakai diksi yang tepat. Nah, diksi kalimat diksi menjelaskan ya. Diksinya itu ya orangnya biasanya mengandung emosi ya, mengandung perasaan. Kalau orang itu baca itu nggak langsung marah-marah gitu ya, nggak langsung apa-apa ini gitu ya. Jadi baca itu langsung, oh ya, ngerti ya. Jadi ada memuat gitu ya. Kata-katanya itu memuat emosi, memuat emosi. Menggunakan struktur bahasa yang sistematis atau urut, sistematis ya, urut. Ya tadi SPOK, penting ini SPOK. Taat aturan ejaan yang berlaku ya di bahasa Indonesia. Jadi SPOK itu tidak hanya di bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris juga demikian kan ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan subjek misalnya, yaitu ada cara-caranya sendiri ya.
Kemudian tidak bertele-tele dalam pemakaian kata. Tele-tele itu sering diulang-ulang. Ada mahasiswa yang juga tanya sama saya ya, apa namanya, eh, tentang kuliah, tentang kuliah. Jadi kalau di awal-awal semester itu banyak sekali mahasiswa yang nanya, Pak, besok kuliah apa enggak? Nah, gitu ya. Seperti Anda ya. Pak, besok kuliah apa enggak? Oh, besok kuliahnya misalnya oh apa namanya? Ditunda, ditunda minggu depan gitu ya, misalnya gitu. Jadi besok nggak ada kuliah ya. Masih diulangi lagi ya. Bertele-tele kan ya. Pak, besok kuliah kapan? Dijawab minggu depan. Ya. Minggu depan kuliahnya besok. Ya, gitu ya. Udah. Jadi besok nggak ada kuliah Pak ya. Tuh, diulangi lagi gitu ya. Ya. Seperti itu yang tele-tele sehingga orang jadi wah kayak apa ini. Tidak ambigu, ambigu itu membingungkan ya, ambigu itu membingungkan dan kalimat-kalimatnya kadang tidak konsisten gitu ya, tidak sejajar ya, macam-macam yang sifat-sifat ciri-ciri kalimat efektif tadi itu semuanya berlawanan. Nah, ini menjadi ambigu ya. Ini penting ya. Jadi inilah kita paling enggak bagaimana kita menulis konten ya, konten writing. Pilih kayaknya, tapi ya penting banget tuh ya, penting banget. Dan kalau kita sudah biasa membuat kalimat-kalimat efektif, itu juga sejalan dengan program studi Anda yaitu informatika. Misalnya Anda mempelajari programming gitu ya, maka programming itu juga akan lebih simpel-simpel gitu ya. Anda nggak perlu nyusun kode itu panjang gitu ya. Jadi ambigu gitu ya. Misalnya nyusun kalimat perulangan apa kalimat menyusun kode untuk perulangan gitu ya, perulangan. Jadi kita ngambil data misalnya, maka perulangan kita masih menggunakan cara-cara seperti if else if gitu ya, atau menggunakan switch case gitu ya. Kan panjang gitu ya kalimatnya, ulang-ulang lagi, panjang banget. Nah, itu ada yang lebih efektif ya. Lebih efektif misalnya Anda menggunakan array atau lari gitu ya. Nah, itu bisa lebih simpel gitu ya daripada menggunakan uh, switch case, if else gitu ya. Kan itu kalau dipasang di program jadi panjang gitu, programnya jadi barisnya banyak. Nah, itu kasus-kasus tertentu mungkin bisa digunakan hal-hal seperti itu ya. Nah, kasus-kasus tertentu bisa kita gunakan. Mana yang kira-kira lebih efektif gitu ya, lebih simpel ya, tidak ambigu dan efektif gitu ya. Ya, itu saja materi hari ini ya. Terima kasih. Saya nggak panjang-panjang lebar. Jangan lupa minggu depan itu ada kuis UTS ya, jadwalnya UTS. UTS-nya sampai terakhir ini ya. Jadi kita bikin konten rating Pak, kurang lebih itu ya. Jadi materinya dari awal sampai akhir materinya sampai akhir hari ini. Jadi ujiannya ada di sini ya. Kita akan menggunakan Suburamai ID ya, Suburamai ID. Ini penting banget nih. Kenapa saya pakai ini? Karena kalau pakai ini nanti ujiannya bisa molor gitu ya. Nah, saya tidak menggunakan ini ya. Ini khusus untuk kuis, tugas ya, materi-materi kuliah. Nah, kalau ujian ini khusus untuk UTS ya. Jadi sistem ujian tengah semester atau akhir semester ganjil ini ya. Saya bikin aplikasi ini tujuannya ya. Baik Pak. Nah ini silakan mendaftar, bisa mendaftar sekarang ya. Cara-caranya sudah ada di sini. Nah, mendaftar di sini ya. Bagi yang belum ada bisa mendaftar lewat ini, belum pernah daftar. Masukkan username-nya adalah NIM Anda masing-masing, kemudian password. Passwordnya 2 kali, nama dan email. Emailnya adalah email students ya. Maka untuk itu Anda pastikan email Anda bisa digunakan ya. Tidak diblokir atau tidak lupa password. Kalau lupa password segera resolve, diperbaiki.
Kalau sudah daftar, maka Anda akan bisa mendapatkan notifikasi di email Anda dan Anda verifikasi ya. Dan Anda lakukan login ya. Kalau login masih seperti dulu, ada menu profil. Profil ini yang perlu Anda klik ya. Ya. Selamat datang. Jadi ini khusus untuk apa namanya UTS ya. Anda turun ke bawah di bagian sini ada info tentang diri Anda ya, misalnya program studi sampai masa berlaku sistem ini ya sampai 22 Januari. 22 Januari dari mana ngitungnya? Dari kalender akademik ya. Kalender akademik itu yang mana yang ini? Di ada atau di situsnya BAK. Ini saya ngambil di situsnya BAK ya. Ini hari Jumat berarti ya ini ya. Tanggal 12. Tanggal 12. Ini tanggal 22 tadi hari Sabtu Januari 22 Januari ini berarti akhir UAS ya. Kuliah sudah selesai di sini. Masuk di hari berikutnya sudah masuk ke persiapan semester depan. Artinya sudah selesai di sini ya. Ujian-ujian juga sudah selesai. Oleh karena itu ada sistem ini juga akan berakhir di sini. Kemudian bagi yang belum upload foto atau fotonya masih menggunakan foto kartun ya, diulang lagi fotonya, diupload lagi ya dalam format yang kurang lebih seperti fotonya Pak Subur ini. Ya, jadi agak formal karena saya kan nggak kenal Anda ya, saya sulit mengenal Anda dan kalau kuliah ini juga saya sulit untuk memantau wajah Anda dan oke deh semuanya boleh hidden gini ya, saya tidak maksa. Nah, ini kalau kita kuliah ya paling enggak kita ini ya tampilkan wajahnya ukurannya yang bujur sangkar ya, jangan persegi ya. Ya, bujur sangkar gini. Pas, kemudian di bawah ini ada kartu rencana studi Anda, misalnya apa namanya aplikasi sosial media, maka di sini aplikasi sosial media UTS. Jadi nanti UAS ada lagi ya, satu baris lagi udah UAS. Nah, jadwalnya belum disusun, nanti disusun akhir-akhir menjelang UAS nanti. Perhatikan waktunya ya, waktunya tombol merah ini akan berwarna biru kalau sudah masuk waktunya ini ya, jadwal ujian. Kalau di luar jadwal ini ya dia akan tetap warnanya merah ya. Nah, jadi pastikan ini bisa sudah muncul di tempat Anda nantinya. Jadi mulai sekarang Anda sudah mulai daftar silakan ya. Nanti kalau sudah ujian minggu depan Anda langsung klik ya. Sesuai dengan waktunya ya. Jadi kalau kita waktunya ini jam 8 pagi ya ujiannya insya Allah jam 8 pagi juga ya. Apa ada yang keberatan atau minta jam 9? Waktunya 1,5 jam aja. Saya tanya ini ada yang keberatan dengan jam 8 pagi? Tidak ya, sepakat semua ya jam 8 pagi ya. Waduh Pak, belum sarapan Pak gitu ya. Sarapan dulu pagi-pagi jam 6 gitu ya. Dan dipersiapkan masing-masing komputernya di rumah. Kalau mau Anda ujian di sini, di lab boleh silakan ya. Kerjain sendiri boleh ya. Yang penting memang dikerjakan sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk nggak bisa ngerjain ya karena apa gitu ya. Juga karena hujan gitu ya. Hujan itu kan hal-hal yang biasa terjadi hujan. Oleh karena itu manusia kita diberikan akal untuk berpikir bagaimana merencanakan jika ada hujan nantinya. Makanya ada istilah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Ini tujuannya agar manusia itu bisa merencanakan kalau ada hujan ya sediakan payung, jangan sampai izin terlambat, izin tidak ikut ujian gara-gara hujan. Ya, hujannya kalau tidak kayak banjir bandang di Batu mungkin masih bisa, tapi kondisional itu ya apa namanya force majeure ya. Kita tidak bisa menghindari semuanya. Untuk itu silakan dipersiapkan ya waktu yang tersedia. Baik, itu saja dari saya kuliah hari ini. Ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.